Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz ada lagi pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dan bersemangat beribadah di 10 malam terakhir Ramadan. Yang dimaksud malam di sini apakah malam mulai dari terbenam matahari atau sepertiga malamnya Ustadz? Begitu pula malam Lailatul Qadar, apakah malamnya itu hanya di sepertiga malam saja Ustadz? Rasulullah SAW kan bersabda ya dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyebutkan carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari di bulan Ramadan. Ya, yang disebut malam, nah, itu adalah mulai dari terbenamnya matahari. Mulai terbenamnya matahari. Katakanlah kemarin ya. Kemarin itu kan tanggal 20 Ramadan. Ya, 20 Ramadan. Jadi malamnya itu kan sudah malam 21 kalau sudah masuk maghrib. Makanya pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para ulama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asyarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni, beliau menyebutkan bahwa pendapat yang kuat dihitungnya iktikaf ya, itu adalah mulai dari maghrib malam 21. Sebelum maghrib dia sudah masuk gitu kan, berarti malam 21 ya. Ini tanggal 20 ya. Maghribnya atau sebelum maghribnya dia sudah masuk ke masjid untuk iktikaf. Kalau nggak ada pandemi ya. Ya. Kalau nggak ada pandemi itu dia malam 21, berarti tanggal 20 Ramadan mau masuk maghrib dia sudah masuk untuk iktikaf. Nah, semalaman itu mulai dari maghrib sampai subuh, ini yang disebut malam. Gitu. Dia beribadah apapun juga di situ. Ya. Itu kalau seandainya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dia ibadahnya itu lebih baik, dinilai lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu. Malam itu bukan sepertiga malam akhirnya saja. Nah, sepertiga malam akhir itu hanya sepertiga malamnya, bukan malam Lailatul Qadar. Malam itu sepenuh malamnya, gitu ya. Bukan sepertiga malamnya saja, begitu ya. Jadi kalau mencari malam Lailatul Qadar itu dicarinya mulai dari terbitnya, mulai dari terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar, gitu. Selama 10 hari terakhir bulan. Ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kalau iktikafnya sempurna, misalkan mulai masuknya itu mau masuk malam 21 sampai malam Lebaran nanti. Dia nggak keluar dari masjid kecuali dalam kebutuhan darurat. Kebutuhan darurat apa? Ya nggak bisa dilakukan di masjid. Misalkan toiletnya masjid ada di luar masjid, kan nggak mungkin dia buang hajat di dalam masjid. Dia harus keluar, gitu. Ini dia harus keluar. Kalau kebutuhan biasa nggak boleh keluar. Kalau seperti urusan kantor Ustaz, nggak boleh harusnya. Nggak boleh keluar. Gitu. Bahkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa walaupun harus menghadiri jenazah, dia nggak boleh keluar. Gitu. Atau menjenguk orang sakit nggak boleh keluar di dalam masjid iktikaf. Kalau dia keluar berarti iktikafnya batal. Kalau mau masuk lagi niat iktikaf lagi. Oh begitu ya Ustaz? Iya. Iktikafnya kan sudah batal tuh karena dia keluar masjid gitu. Kalau mau iktikaf lagi berarti dia ulangi niatnya. Oh ya, tadi saya sudah keluar kan jadi batal gitu kan. Masuk lagi dengan niat iktikaf yang baru. Gitu. Ya, jadi jawabannya secara singkat, iktikaf itu atau bukan iktikaf, malam disebut malam Lailatul Qadar itu sepenuh malamnya. Mulai dari terbenamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar. Nah, dicari malam-malam di situ, perbanyak ibadah. Ya, itu kalau di luar pandemi, ya. Tapi kalau pas lagi pandemi, kita kan nggak bisa iktikaf di masjid. Nah, dilarang oleh pemerintah, maka kita mau nggak bisa iktikaf. Jadi hanya ibadah di rumah saja. Tapi kalau tahun-tahun yang lalu kita melakukan iktikaf, kita harapkan, ya, kita tetap mendapatkan pahala iktikaf, karena memang kebiasaan kita. Ya, kebiasaan kita melakukan iktikaf setiap tahunnya. Tapi kalau satu dan lain hal, karena ada wabah dan lain sebagainya, kita nggak bisa iktikaf tahun ini misalnya, maka semoga Allah catat itu tetap kita mendapatkan pahala iktikaf, karena memang rutin setiap tahun kita iktikaf. Tapi kalau nggak
rutin berarti nggak tercatat begitu ya. Dan tahun ini nggak bisa itikaf, gitu. Karena syarat itikaf itu harus di masjid, gitu. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Di tengah ayat Allah berfirman, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di masjid. Ya. Kan Allah berfirman, wala tubashiruhunna. Janganlah kalian bercampur dengan mereka, istri-istri kalian. Jangan mencampuri istri-istri kalian. Wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian dalam keadaan iktikaf di masjid. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menyebutkan penyebutan kata, kan sebetulnya berhubungan badan dengan iktikaf itu kan dua masalah yang saling kontradiksi. Maksudnya kontradiksi gimana? Orang yang melakukan hubungan itu nggak boleh di masjid, gitu. Itu sudah jelas gitu. Dan masjid itu bukan tempatnya untuk berhubungan badan, gitu. Nah, Allah menyebutkan wala tubashiruhunna, ya, janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa dilarangnya suatu yang berupa hubungan badannya di masjid. Itu menunjukkan satu istilah khusus, yaitu iktikaf itu hanya boleh dilakukan di masjid. Karena apa? Dia nggak bisa menghubungi istrinya, atau tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya ketika itu. Artinya dia ingin menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Ya, iktikaf itu harus dilakukan di masjid. Kalau di rumah dia kan bisa berhubungan dengan istrinya. Satu tempat yang nggak boleh digunakan untuk hubungan dengan pasangan itu di masjid saja. Karena dia ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun istrinya ikut iktikaf, misalnya di luar pandemi loh ya, dia ikut iktikaf, dia harus tempatnya berbeda dan nggak boleh hubungan di situ. Gitu. Jadi penyebutan kata mubasyarah itu berhubungan badan, ya. Kemudian disandingkan atau dibarengkan dengan kata masjid, itu menunjukkan bahwa masjid bukan tempatnya untuk berhubungan badan, dan khusus iktikaf itu harus dilakukan di masjid, di mana masjid itu tempat yang tidak boleh dilakukan hubungan badan. Nah, kalau kita beriktikaf di satu tempat yang bisa dilakukan hubungan badan, misalkan di rumah, itu namanya bukan iktikaf. Berarti iktikafnya batal. Misalnya bukan batal, nggak memenuhi syarat. Itu disebutkan oleh Syalbani, syaratnya ada 3 gitu ya. Salah satunya harus di masjid. Masjidnya adalah masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Ya. Kalau masjidnya nggak diselenggarakan sholat Jumat nggak boleh juga. Karena kalau sholat Jumat kan dia harus keluar masjid. Gitu, nggak boleh gitu. Ini syaratnya begitu. Jadi iktikaf itu harus di masjid. Yang mana masjid itu tidak boleh untuk dilakukan hubungan badan. Jadi banyak yang menanyakan secara pribadi gitu kan, atau di grup-grup yang saya asuh gitu, di beberapa grup, mereka menanyakan tuh boleh nggak di masa pandemi itu iktikafnya di rumah. Ya saya jawab nggak boleh. Saya sebutkan dalil-dalilnya, termasuk perkataannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi. Jadi nggak boleh dilakukan iktikaf di dalam rumah, karena di dalam rumah itu tidak diharamkan untuk berhubungan badan, gitu loh. Kecuali yang diharamkan untuk berhubungan badan, yaitu di mana? Di masjid. Ya sudah, berarti hanya sah di masjid itu. Allah alam shawab. Terkait tadi dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau seandainya kita sudah menempatkan, ya aslinya ciri-cirinya kita sudah menempatkan ini malam Lailatul Qadar. Pada saat malam itu kita betul-betul khusyuk melaksanakan sholat, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah ketika kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, apakah kita masih harus beritikaf di masjid atau sudah cukup itikafnya karena sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Artinya dari ciri-ciri yang kita dari tanda-tandanya yang dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi tandanya itu baru ditahu kan ketika esok harinya, matahari terbit kemerah-merahan, ya sinarnya nggak begitu menyengat dan lain sebagainya, itu kan baru ditahu besoknya. Nah, sahabat, dia harus selesaikan itu, tetap dia harus selesaikan sampai akhir, gitu ya. Maksudnya disunahkan untuk menyelesaikan sampai akhir, karena Nabi SAW pun iktikafnya 10 hari terakhir. Bukan, kayaknya sudah Lailatul Qadar semalam, terus hasilnya tinggalkan masjid. Enggak, barangkali 2 malam lagi, malam ganjil lagi, ternyata tandanya lebih nampak misalnya. Gitu. Dia harus selesaikan sampai akhir dulu. Siapa tahu nanti di malam, misalkan di malam 27, kayaknya sudah kelihatan nih, ya. Malam Lailatul Qadar.
Tapi belum tentu. Nanti siapa tahu di malam 29 nampak atau lebih tampak lagi ininya tanda malam Lailatul Qadarnya misalnya. Jadi dia selesaikan. Berarti harus disempurnakan sampai sebelum sampai malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Ya, besok Idul Fitri malam ini pada maghrib baru keluar. Gitu. Ya, kurang lebih begitulah. Terkait Ustadz salawat kepada Nabi, salawat kepada baginda Rasulullah SAW itu apa? Salawat apa yang dianjurkan, Ustadz? Karena kita mendengar sebuah hadis kalau banyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Jadi salawat apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Karena banyak ada salawat badar, salawat lainnya, salawat lainnya. Yang paling dianjurkan oleh Rasulullah itu salawat apa? Iya. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, Allah sendiri memerintahkan ya, atau Allah sendiri mengisyaratkan. Nah, isyarat ini sebenarnya khabar berisi perintah sebetulnya. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah dan kirimkan salam kepada Nabi SAW. Ya, jadi memang ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan malaikatnya bersolawat. Gitu. Rasulullah SAW sendiri dalam hadits yang sahih beliau bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu lahu biha asyra." Barang siapa yang salawat kepada aku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Gitu ya. Nanti Rasulullah SAW dalam hadits yang lainnya juga bersabda, orang yang sholat kepadaku itu akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Masih banyak lagi. Kita hanya menyebutkan sebagiannya saja. Intinya sholawat itu akan efek dari sholawat itu akan kembali pada orang yang mengucapkannya sebenarnya. Ya, Rasulullah memerintahkan suatu kebaikan, itu pahalanya itu kembali kepada orang yang melakukannya. Gitu. Karena kita sholawat kepada Nabi sekali, tapi dibalas oleh Allah 10 kali. Ganjarannya atau balasannya kan lebih banyak dibandingkan yang kita dapatkan, itu lebih banyak ya daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, gitu ya. Jadi kembalinya semuanya itu kepada kita. Kebaikan itu semuanya kembalinya kepada kita. Kemudian pertanyaannya, sholawat apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk diucapkan? Nah, sholawat itu yang terdapat dalam hadis yang sahih itu hanya satu, sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang kita baca ketika tahiyat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini sholawatnya. Atau sholawat yang pendek, Allahumma sholli wa sallim ala Nabi Muhammad. Jadi yang disunahkan oleh Nabi SAW. Adapun sholawat yang disebut oleh sebagian orang, gitu, dibaca oleh sebagian orang, sholawat badar atau sholawat nariyah, itu sholawat-sholawat yang tidak ada sunnahnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun hadis yang menyebutkan tentang sholawat tersebut. Ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkandung unsur kekufuran dalam sholawat tersebut. Ya, dalam sholawat badar maupun sholawat nariyah, gitu. Jadi sholawat ini nggak boleh dibaca. Ya, yang boleh dibaca yang mana? Yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Pertanyaannya itu, bersolat itu ibadah atau enggak? Ibadah itu harus ada contohnya dari Nabi atau kita boleh berinovasi? Harus ada contohnya. Kalau contohnya dari Rasulullah hanya sholawat Ibrahimiyah, kita nggak boleh berinovasi dalam masalah ibadah. Kalau inovasi dalam masalah dunia silahkan, mau pakai baju kan, maunya yang besar atau yang kecil asalkan tidak memperlihatkan auratnya misalnya, ya itu boleh. Mau pakai warna merah, kuning, hijau, boleh. Mau bervariasi pakai kerah, pakai apa, boleh. Dalam hal dunia nggak jadi masalah. Tapi kalau masalah ibadah tidak boleh dilakukan kecuali ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Selagi itu tidak ada tuntunannya, tidak boleh dilakukan. Ustaz, terkait nuzul Quran, Ustaz, apa hukumnya kalau ketika kita merayakan nuzul Quran? Karena sebagian masyarakat Indonesia merayakan. Iya. Sebelum menjawab tentang nuzul Quran itu, diturunkannya Al-Quran, kita sepakat semua ya di bulan Ramadan ya. Allah SWT berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tentu.
Jadi Allah mengabarkan dalam ayat ini 185 dari surat Al-Baqarah bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Apakah satu Al-Quran penuh begini, ya, atau bagaimana? Apakah itu turun dari sisi Allah ke langit dunia atau dari langit dunia menuju Rasulullah SAW? Ya, ini kan ada rinciannya. Karena banyak sekali ayat surat itu yang turun di luar bulan Ramadan. Kan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu nggak semuanya di bulan Ramadan. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah turunnya Al-Quran, ya, sekaligus dari si Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya, itu di bulan Ramadan. Kapan tepatnya? Di Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu kapan? Di malam Qadar. Di malam, kalau kita sebutnya malam Lailatul Qadar. Jadi ketika malam Qadar ini, Lailatul Qadar ini diturunkan Al-Quran dari si Allah ke Baitul Izzah di langit dunia. Ya. Nah, kejadian Lailatul Qadar ini terjadi pada pada tanggal berapa? Turunnya Al-Quran ini terjadi pada tanggal berapa? Nggak ada yang tahu toh, ya kan? Karena itu di malam Qadar, gitu ya. Ada yang menyebutkan tanggal malam 21, 23, 25, 27 atau malam 29 menyebutkan. Nah, orang Indonesia memperingatnya tanggal malam 17. 17, ya. Malam 17 itu sudah masuk ke 10 hari terakhir belum? Belum. Ya. Berarti peringatan itu sudah tepat belum? Belum. Nggak tepat bahkan gitu kan. Peringatannya tanggal 17 Ramadan. Mereka yakini bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Ya. Nah 17 itu sepakat ulama belum masuk 10 hari terakhir. Dan tidak mungkin malam Lailatul Qadar ini terjadi pada 17 Ramadan. Nah, inilah kebiasaan orang Indonesia. Memperingatinya selalu terlambat. Dan ini salah gitu ya. Salahnya dari satu sisi. Ya. Dia memperingatinya tidak tepat waktu. Ya. Nah, kedua, salah keyakinan. Keyakinannya tanggal 17 padahal malam Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir harusnya. Malam 21, malam 23 atau yang seterusnya. Harusnya kan begitu. Nah, tahun ini kan kita nggak tahu itu nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal berapa Ramadan. Harusnya kita lihat, oh ini kayaknya malam Lailatul Qadar. Harusnya begitu kan. Tapi ternyata enggak, itu sudah salah ini ya. Salah informasi, ya, salah peringatan, salah keyakinan gitu kan. Juga melakukan ibadah berupa peringatan nuzulul Quran yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya mudahnya gini loh. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, melalui malaikat Jibril kepada siapa sih? Kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya yang paling memuliakan Al-Quran itu siapa? Nabi Muhammad. Yang harusnya merayakan siapa? Ya Nabi Muhammad harusnya kalau butuh perayaan. Ya, yang Al-Quran kan diturunkan kepada beliau. Harusnya ini diperingati. Tapi beliau tidak memperingati. Ini menunjukkan bahwa itu bukanlah ibadah. Itu bukan ibadah. Ya, tapi itu amalan yang dibuat-buat oleh orang belakangan ini. Orang-orang yang ibadahnya kurang, gitu ya. Ibadahnya kurang, pengen nyari ibadah lebih, tapi salah dalam melakukan ibadah. Kenapa nggak diperbaiki kualitas ibadah, sholat 5 waktunya, puasanya di bulan Ramadan diperbaiki lagi, zakatnya ditunaikan, gitu, sesuai dengan syariat. Bukan menunaikan menunaikan apa yang menjadi kewajiban buat mereka, malah buat ibadah baru, kewajibannya ditinggalkan. Terbukti mereka itu setelah menunaikan ini, sholat subuhnya ada yang lewat, gitu. Karena peringatnya sampai tengah malam. Yang wajib ditinggalkan, yang tidak disyariatkan malah dikerjakan. Ini sebagian orang. Jadi nuzul Quran ini tidak selayaknya diperingati. Karena Nabi Muhammad SAW saja yang menerima wahyu nggak pernah memperingati. Para sahabat yang mana sebagian ayat itu turun berkaitan dengan mereka. Mereka melihat sendiri bagaimana ayat itu turun. Mereka melihat sendiri, menyaksikan bagaimana surat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memperingatinya. Lah kok kita merasa soleh lebih apa gitu kan, dibandingkan sahabat mengadakan inovasi dalam masalah ibadah. Kerjakan saja yang wajib,
dari Allah SWT dan Rasulnya, yang sunnah, yang apa, ya kan? Yang disyariatkan kerjakan, yang nggak disyariatkan nggak usah dikerjakan. Nggak usah berinovasi dalam masalah ibadah. Begitu. Jadi itu kesimpulannya, nggak ada syariat memperingati nuzulul Quran. Ya, kalau gini aja lah, kalau orangnya masih ngeyel gitu. Tapi kan ini baik. Nah, maksud ini kebaikan dilarang. Lebih baik mana memperingati turunnya Al-Quran dengan sholat? Oh iya, sholat tentunya lebih baik. Kalau gitu kita perbaiki sholat kita aja. Misalkan sholat duhur jadi 8 rakaat, kan lebih baik lagi kan gitu. Boleh nggak? Oh nggak boleh ditambah. Lah kalau sholat duhur aja nggak boleh ditambah, padahal asal sholat duhur itu disyariatkan. Sholat duhur kan disyariatkan. Yang sudah disyariatkan saja nggak boleh ditambah, apalagi yang nggak pernah disyariatkan, kan gitu. Yang harus kita lakukan itu tidak yang harus kita pahami itu tidak semua yang baik itu benar. Tidak semua yang kita anggap baik itu sesuai dengan syariat. Tolak ukurnya itu ada nas dalil yang mensyariatkan atau tidak. Kalau tidak ada, nggak perlu kita kerjakan. Kalau ada, mari kita berbondong-bondong, sama-sama ngerjakan. Kalau ada dalilnya, bawakan ke sini, kita amalkan bareng-bareng, kan gitu. Mudah. Gitu. Allah alam bisa. Gimana? Bisa jawab? Habis? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah berbincang-bincang sama Ustadz Abu Qaisah. Ada beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh pemirsa dan audiens. Alhamdulillah sudah dijawab tuntas oleh Ustadz Abu Qaisah. Insyaallah besok kita ketemu lagi, dan tetap saksikan kami di akun Facebook Wakatobi Mengaji dan di channel YouTube HM Production. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.